pertemuannya dengan Allah, jadi langsung batalkan salat berulang-ulang dan tanpa sebab. Dan kalau membatalkan salat dengan sengaja tanpa ada sesuatu yang menyebabkan bolehnya membatalkan salat, maka itu menjadi dosa. Nah, ketika kita membatalkan salat, baik salat sendiri maupun salat berjamaah, itu ada adab-adabnya dan sekaligus ada sebab-sebabnya. Kita lihat dulu adabnya. Yang pertama yaitu tidak boleh membatalkan salat kecuali karena ada uzur atau ada sebab. Ini nanti sebab-sebabnya akan kita beritakan di belakang. Tapi yang mau dikasih tahu di sini bahwa tidak boleh bermain-main dalam upaya membatalkan salat. Jadi hati-hati orang yang terbiasa setelah takbiratul ihram, setelah lipat tangan, lalu kemudian tiba-tiba batalkan lagi, takbiratul ihram lagi, sudah masuk batalkan lagi. Itu perkara yang mengolok-olok salat. Itu dosa. Jadi tidak boleh sembarangan membatalkan kecuali ada sebab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muhammad ayat 33, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan batalkan amal yang sedang engkau lakukan. Ini juga nanti yang di dalam pandangan mazhab Hanafi, orang-orang yang sedang melakukan puasa sunnah itu juga makruh kalau dia membatalkan puasanya tanpa uzur, tidak ada sebab. Puasa Senin, Kamis, tiba-tiba langsung batalkan tanpa sebab. Itu Imam Hanafi bersandar pada ayat ini karena Allah mengatakan jangan batalkan amalmu, maka beliau mengatakan makruh. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau puasa sunnah tidak mengapa untuk membatalkannya walaupun tanpa sebab, karena ada beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ummu Hani, Rasulullah berkata, "As-saim al-mutatawwi' amirun li nafsi." Orang yang sedang berpuasa sunnah, dia adalah raja bagi dirinya sendiri. Maksudnya dia suka-suka ngatur dirinya, mau lanjut puasa, mau batalkan, itu terserah dia. Nah, baik. Jadi ini yang mau dikasih pemahaman pertama, bahwa tidak boleh membatalkan salat sesuka hati tanpa ada uzur. Nanti uzurnya akan kita kabarkan. Kemudian yang kedua, adab membatalkan salat yaitu hendaknya dia berniat membersihkan di hatinya bahwa dia membatalkan salat. Niat itu tidak mesti khusus mengucapkan, membersihkan kalimat tertentu. Di dalam hati terbersih, saya batalkan salat, maka itu sudah memenuhi ketentuan niat. Tetapi perlu niat, karena innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung sekali pada niatnya. Kita kalau mau membebaskan diri dari imam atau disebut dengan mufaraqah, maka itu pun perlu niat. Artinya niat dalam hati, saya tidak ikut imam lagi. Itu wajib. Jadi dalam semua perkara ini, niat itu menjadi ketentuan. Kita nanti dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat masing-masing. Makanya hadis pertama di dalam semua kumpulan hadis, tetap niat nomor satu yang diletakkan, karena amal itu tergantung sekali pada niat. Jadi kalau membatalkan salat itu, bersihkan dalam hati bahwa dia ingin membatalkan salat. Ya, bersihkan itu ya suara hati begitu saja, itu sudah disebut membatalkan salat. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi
dalam kitab Majmu', wa iza nawa al-qat'u inqata'a as-salat walau lam yatakallam wa lam ya'mal. Ketika seseorang sudah berniat membatalkan salat, maka putuslah salatnya walaupun tidak bergerak atau tidak berbicara. Nah, makanya niat yang menjadi penentu. Dalam hati kita ni, kita membatalkan salat. Walaupun kita belum bergerak, di saat niat bergerak, di situ sudah batal salat. Ya. Kalau berbeza antara mulut dan hati, maka yang menjadi sandaran hukum adalah hati. Makanya para ulama membuat kaidah, iza ikhtalafa al-lisan wal qalbu fal mu'tabaru ma fil qalbi. Kalau sudah berbeza antara lisan dan hati, maka yang jadi sandaran adalah hati. Karena lidah bisa keseleo, lidah bisa salah ngomong. Ya, contohnya kita mengatakan bahawa ini zakat saya, padahal yang kita maksud adalah wakaf. Jadi kita mau kasih wakaf, tapi di mulut terucap zakat. Itu jadinya zakat apa wakaf? Wakaf. Mulut bisa salah, tapi hati itu yang menjadi penentu. Kita tidak ada rencana untuk mengejek orang, tetapi mulut kita waktu keluar kalimat bentuknya seperti ngejek, padahal hati kita tidak ada rencana mengejek. Maka yang dihitung dosa tak dosa adalah hati. Makanya hati itu menjadi penentu. Baik, begitu juga ketika kita hendak membatalkan salat, maka pergerakan hati itu yang menentukan sudah batal atau belum. Kemudian membatalkan salat juga tidak perlu membuat gerakan-gerakan yang berlebihan. Jadi cukup membatalkan salat itu dengan bersahaja. Jadi kalau keluar pun keluar dengan cara yang rapi, sopan dari salat kita. Nah, keluar itu maksudnya bergerak, tidak lagi mengikuti proses pergerakan salat. Ini disambung oleh Imam Nawawi penjelasan tentang memutuskan salat. Wa yustahabbu ay yakhruja minha bisakinatin wa wiqar. Disunnahkan ketika memutuskan salat, hendaknya dia putuskan dengan cara sakinah, dengan cara bersahaja, dengan tenang, wawiqar, dan bersahaja. Jadi pas kita misal ini terjadi sesuatu penyebab batal salat, kita keluarnya itu tenang. Jadi jangan sampai seperti orang terjadi sesuatu yang heboh sekali. Jadi keluar dengan tenang gitu, ya. Wala yatakallam qabla khurujihi minal masjid, dan jangan bicara apapun sampai dia keluar dari masjid. Ini kita sudah batalkan salat. Apakah mungkin kentut atau apalah, ya, atau tiba-tiba jatuh najis. Nah, kita keluar dengan tenang dari barisan, kita sudah berniat batalkan salat, itu jangan buat kehebohan. Ya, artinya keluar dari pintu masjid mau berwuduk kembali, itu tidak perlu bicara-bicara dalam masjid. Tak perlu umumkan, hai lu kau bata apa? Kadang mau akah, itu tak perlu. Ya. Jadi jangan heboh sekali. Itu urusan keluar, ya keluar saja. Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan jangan berbicara sampai dia keluar dari masjid. Kemudian hendaknya dia keluar dari solatnya lebih utama kalau dia mengucapkan salam. Jadi kalau keluar dari salat itu sebenarnya dengan bergerak saja, tidak mengikuti lagi gerakan salat, hati sudah mengatakan ini saya batalkan, itu sudah batal. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan lebih utama dia mengucapkan salam dalam posisi apapun. Misal dia keluar di waktu sedang berdiri, tiba-tiba terkena najis di pakaiannya, maka ketika dia mau keluar lebih utama, menurut sebahagian ulama adalah mengucapkan salam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baru dia keluar. Imam Sayuti pun mengatakan seperti itu.
walaupun itu tidak wajib. Kalau kita keluar bergerak begitu saja pun itu sudah tidak mengapa, sudah disebut dengan membatalkan salat. Kemudian kalau imam yang batal, maka hendaknya dia menunjuk penggantinya. Ini disebut dengan istikhlaf, mencari pengganti atau menunjuk pengganti. Imam kalau batal salat itu tidak boleh keluar begitu saja tanpa menunjuk pengganti. Ini misal ada kasus begini Bapak, posisi sedang sujud, tiba-tiba imam menyadari tangannya ketika diletakkan di tempat sujud ternyata terkena tai cicak. Jadi pas dia sujud kan terasa kalau kena tai cicak tu kayak dingin-dingin sikit. Rasanya adem, ayem. Lagi kena air mana masih? Punya kena air mana akan turun kan? Ni kena tai cicak tu agak terasa dingin gitu kan? Jadi pas dia lihat sedikit tai cicak. Jadi memang kayak mana lah hidup tu memang kayak gitu. Kadang-kadang kita pinjak tai cicak, kadang-kadang cicak pinjak tai kita. Jadi hidup berganti kan? Ganti. Itu apa yang harus dilakukan oleh imam itu. Ini posisinya sudah kena najis. Pembatal salat salah satunya adalah najis. Dia sedang sujud. Makmum semuanya sedang sujud. Apa yang harus dilakukan oleh imam kalau keadaannya sudah begini? Bolehkah imam langsung keluar? Jadi begitu ini dia langsung batalkan salat. Kalau misal ada pintu samping imam ni, dia langsung keluar untuk berwudu ulang. Makmum di belakang masih sujud semuanya. Sudah setengah jam sujud semuanya. Akhirnya baru ada satu orang yang memberanikan mendongakkan kepala. Lihatnya, kana limu. Imam sudah lari bersama uang desa. Contoh. Jadi ini salah. Yang begini ini tak boleh. Itu mengacaukan. Jadi bagaimana imam lakukan istikhlaf? Begitu adabnya kalau dia keluar di salat. Bagaimana istikhlaf? Dia sudah batal ni, tak boleh dia melanjutkan takbir. Jadi jangan sampai dia takbir dulu habis batal, karena posisi dia sudah batal di saat itu. Jadi jangan dia Allahu Akbar padahal dia bukan lagi imam. Caranya dia bangun, lalu kemudian dia memegang kain atau baju salah satu dari makmum di belakangnya dengan memberi isyarat bahawa gantikan imam. Tak mesti harus dengan suara. Jadi dia tepuk begitu. Tapi kalau seandainya sedang sujud kan kadang-kadang orang tak tahu kenapa disentuh kan. Jangan sampai makmumnya latah pula, ada apa? Kata imam, gantilah solat sebentar. Kata makmum, Pak Imam mau ke mana? Sama-sama bangai. Imam bangai, makmum bangai. Itu jangan sampai begitu juga. Jadi sebenarnya kalau nampak makmumnya nampak, itu imamnya tidak dibolehkan berbicara juga. Tak boleh memberi syarat kepada makmum, tolong ya ganti imam ya, ini saya ni sakit perut ni. Tidak begitu. Dia memegang atau menyentuh atau memberi kode pada seseorang dengan memberi isyarat suruh ganti imam. Tapi masalahnya kan sedang sujud semuanya. Nah, kalau posisi begini dia sentuh si makmum belum sadar juga, dia boleh mengatakan sesuatu, tolong gantikan imam. Nah, si makmum ini yang nanti melakukan takbir untuk bangkit dari sujud. Baru nanti pas posisi berdiri, baru dia maju menuju ke tempat imam. Jadi imam itu tak boleh lagi dia ganti. Pernah kejadian di masa Nabi, ada hadis sahih. Pada suatu hari Nabi melakukan salat subuh. Belum Nabi membaca sempurna Al-Fatihah, tiba-tiba Nabi membatalkan salatnya. Lalu Nabi memberi kode kepada sahabat, makanakum, kata Nabi, kalian semua berdiri di tempat. Itu maksud makanakum. Jadi Nabi keluar dari salatnya dan memberi kode berdiri di tempat. Lalu Nabi masuk ke rumahnya. Rumah Nabi kan di samping mihrab yang rumah bersama Aisyah. Rumah isteri-isteri yang lain itu di belakang rumah Aisyah. Saya dulu berpikir rumah-rumah isteri yang lain itu jauh-jauh.
Ternyata rumahnya tidak terlalu jauh, cuma berapa meter di belakang rumah Aisyah, rumah Ummu Maimunah, Ummu Salamah, rumah Zainab, itu di belakang rumah Aisyah. Jadi isteri-isteri Nabi itu berdekatan. Kalau kita berani begitu Pak, hancur lebur dunia ini Pak. Isteri kita itu satu di Banda Aceh, satu di Lok Semawi, itu aja Pak, Masya Allah, hancur luar biasa hidup. Maka jangan coba-coba kalau urusan itu untuk mengikuti sunnah Nabi membuat rumah berdekatan. Itu pasti bon cabai atau cairan cabai itu disiapkan selalu. Nah, jadi Nabi masuk ke rumah Aisyah, lalu kemudian 5 menit, tak lama, kira-kira begitulah, Nabi dalam hadis sebentar, lalu Nabi masuk lagi ke tempat imam. Lalu Nabi bertakbiratul ihram dan melanjutkan salatnya. Jadi sahabat masih berdiri, tidak ada yang batalkan salat. Nah, kenapa Nabi nak suruh ganti? Tadi kan pelajaran kita cara menggantikan adabnya suruh ganti makmum kan, tunjuk. Kenapa Nabi nak suruh ganti? Malah Nabi suruh tunggu gitu. Itu penyebabnya karena tidak boleh ada orang yang berdiri imam sedangkan Nabi yang jadi makmum. Karena wahyu diturunkan kepada Nabi. Yang paling paham agama itu Nabi. Di saat itu tidak ada boleh seorang pun jadi imam, Nabi di belakangnya tidak boleh. Karena otomatis kalau ganti, Nabi balik kembali solat di belakang, itu maka otomatis seorang Nabi menjadi makmum. Tapi keadaan kita hari ini berbeda Pak. Tak boleh kita yang jadi imam lalu kemudian, oh ya tadi saya lengkapkan dulu. Lalu setelah solat, sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku lupa mandi junub, kata Rasulullah. Rupanya Nabi pun pernah lupa mandi junub. Maka kalau kita lupa mandi junub itu jangan merasa terlalu, kok bisa ya, kok bisa lupa. Nabi aja pernah lupa mandi junub. Sedang, nah itu kejadian masa Nabi dalam hadis yang sahih. Kalau kita sekarang tidak boleh merasa diri menjadi Nabi sampai begitu kita batal, lalu kita mengatakan ke makmum, tunggu sebentar. Lalu kita pulang ke rumah kita dipanggui pula. Rumah kita dipanggui, kemudian mandi, kemudian setengah jam baru sampai lagi ke masjid. Itu candi blacklist itu di masjid itu. Itu tidak boleh lagi. Kita segera lakukan istikhlaf, berikan kode, suruh ganti. Makanya orang yang berdiri di belakang imam itu harus orang-orang yang faham. Jangan sembarangan berdiri di belakang imam, kecuali memang tidak ada orang lain. Kalau ada yang faham, suruh berdiri, karena khawatir terjadi sesuatu. Jadi ini kalau seorang imam membatalkan solatnya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni itu mengatakan, iza ahdasal imam fi shalah falyata'akhkhar wa liyataqaddam ba'dahu rajulun lil qaum. Kalau seorang imam sudah berhadas, maka hendaknya dia mundur dan memberi kode atau memberi syarat agar seseorang maju untuk menggantikannya. Nah, ada satu kasus lagi Pak yang sering terjadi. Imamnya terkena najis yang dia tidak tahu. Imamnya tidak tahu terkena najis, biasanya di tapak kaki. Apalagi tapak kaki orang diabetes ini mutapu hai kedang anak itu pulih Pak. Orang diabetes tu nginjak apapun tak terasa. Dan kena teh cicak. Imam lanjut salat. Kita di belakang waktu beliau sujud, kaki berdiri begini, kita lihat ada teh cicak. Kita kan dianjurkan subhanallah, subhanallah. Masalahnya imam kan dengan keyakinannya dia juga tidak tahu apa salah saya. Dalam hati imamnya apa ni salah? Rakaat beres. Bacaan tidak ada masalah. Apa salah saya? Kok dah subhanallah, subhanallah? Mungkin dia tidak terfikir bahwa mungkin yang disubhanallahkan adalah najis di kakinya. Nah ini kalau imam terus melanjutkan salat, apa yang kita lakukan? Dulu kami waktu kecil-kecil itu belajar kitab itu, ada yang guru mengatakan begini, disuruh maju, suruh dorong imam. Jadi kita suruh maju sampai imam, suruh dorong imam. Itu kan sumber malapetaka. Kata imam pun sangka ke dong. Kata si makmum, aikah kamu hendak dibagi? Ana urusan kah balik urut kata imam. Gara-gara kah gaji-gaji lo ibu guru gitu. Misalkan kita kata imam. Kan jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak begitu ternyata, itu salah itu. Tidak ada cerita mengkudeta imam, tidak ada cerita. Kudeta presiden boleh. Ya, kalau presidennya zalim silakan. Tetapi kalau mengkudeta imam itu tidak boleh. Maju langsung dorong imam. Itu nanti kalau imamnya terima. Kalau imamnya tidak terima, itu bermasalah. Jadi bagaimana caranya?
Yang sudah melihat najisnya, maka dia pilihannya dua. Ya. Dia keluar dari solatnya, membatalkan solatnya, dia solat sendirian, atau dia memfarak solatnya, tidak lagi ikut berjamaah. Jadi dalam hatinya langsung, saya tak ikut lagi imam. Bagi yang sudah mengetahui ada najis, masalahnya kan kanan kiri tak tahu apa-apa, Pak. Kan yang sudah lihat najis pun kan dia tak kasih tahu ke kanan kiri. Misalnya dia tiba-tiba tak ikut lagi pergerakan imam, dia salat sendiri. Bagi dia wajib batalkan, tak boleh ikut imam yang sudah bernajis kakinya. Bagi dia. Sedangkan kanan kiri sampai selesai imam dia salat bersama imam. Sah tak salatnya? Sah. Karena dia salat di atas keyakinan bahawa tak ada masalah. Jadi yang mendorong imam itu tak dibolehkan, ya. Nah, ini jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian meninggalkan tempat dalam keadaan tetap menghormati salat. Jadi waktu kita batalkan salat, adabnya adalah tinggalkan tempat itu dalam keadaan kita tetap menghormati salat. Maksudnya jangan lari, jangan buat kegaduhan, jangan berjalan dengan cepat lari untuk berwudu sehingga orang-orang lain mendengarkan suara papan yang diinjak-injak kerana ada orang yang membatalkan salat. Jangan. Tetap tidak meremehkan, tidak membuat kegaduhan ketika meninggalkan tempat solat tersebut, ya. Nah, jadi ini di antara adab-adab ketika membatalkan solat. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Tadi disebutkan di awal haram hukumnya membatalkan solat kecuali ada uzurnya. Dosa besar kalau membatalkan solat tanpa uzur. Nah, sekarang mari kita lihat sedikit apa saja uzur yang menyebabkan kita boleh membatalkan solat di tengah jalan. Ya. Ada dua model membatalkan solat. Ada yang bentuknya wajib batalkan, ada yang bentuknya boleh batalkan. Ya. Ada yang wajib batalkan, kalau tidak batalkan malah dosa. Ada yang bentuknya yubahu lil uzri, iaitu dibolehkan membatalkan salat karena uzur. Nah, kita lihat kategori yang pertama. Yang pertama, ya, wajib membatalkan salat dengan perkara, yaitu apabila berhubungan dengan keadaan darurat. Ya. Baik darurat itu berhubungan dengan nyawa sendiri atau dengan nyawa orang lain, itu wajib batalkan salat. Ya. Kapan seseorang disebut darurat? Kata Imam As-Sayuti dalam kitab Asbah wa Nadhair, illam taf'al tahlik. Kalau engkau tidak lakukan, engkau binasa. Jadi baru disebut darurat kalau berhubungan dengan kebinasaan. Makan haram tidak boleh. Tapi kapan boleh memakan yang haram? Di saat darurat. Maka sering kita dengar contoh makan babi tak boleh. Tapi kalau sudah darurat sekali, tidak ada makanan lain, akhirnya dibolehkan sekedar untuk menyambung hidup. Makan riba atau transaksi riba haram. Baru boleh transaksi riba untuk sementara kalau berhubungan dengan darurat. Apa daruratnya? Berhubungan dengan nyawa. Contoh, seseorang kehilangan hartanya dan dia memang tidak ada lagi rumah, lalu isterinya pun sudah mulai minta cerai. Dia bingung apa lagi yang harus lakukan, dan dia khawatir tak ada makan ni, uang tak ada lagi sama sekali. Dia tahu riba itu haram. Akhirnya dia coba berhutang. Rupanya tak ada yang memberi hutang. Bahkan ustaz yang sering bicara riba pun tak kasih hutang. Akhirnya di saat itu dibolehkan untuk meminjam ke rentenir sejumlah hanya cukup untuk hidup sementara beberapa hari sambil mencari yang halal. Kondisinya sudah darurat, berhubungan dengannya nyawa. Itu disebut dengan darurat. Ini orang tak apa, langsung mulai pinjam uang di bank hanya dengan alasan ini kayak mana ni, kita belum ada motor, masa kita pakai Suprafit terus-terusan, maunya kan beli yang lebih bisa nyaman. Lalu suaminya mengiyakan, ya sudahlah kita beli. Kayak mana caranya? Pinjam uang dah. Itu belum darurat, tetap haram.
Ada orang punya rumah sewa tapi merasa tak nyaman di rumah sewa, ingin buat rumah sendiri. Akhirnya pinjam wang dengan sistem riba. Itu dosa karena belum sampai kepada keadaan darurat. Nah, ini makanya perkara pertama yang menyebabkan wajib batalkan salat kalau berhubungan dengan darurat, iaitu berhubungan dengan nyawa. Baik berhubungan dengan nyawa orang atau berhubungan dengan nyawa sendiri. Diberikan contohnya tuqta'us salat walau fardhan bi istighasati syakhsin malhuf, diwajibkan membatalkan salat kalau ada orang yang meminta tolong karena dia dalam keadaan sedang terancam nyawanya. Ya. Baik terancamnya apakah karena tenggelam, kama law syahada insanan waqa'a fil ma', seperti orang yang sedang salat mendengarkan teriakan minta tolong dari orang yang mau tenggelam, itu wajib batalkan salat. Jadi jangan dengar-dengar aja, dengar tolong kan. Kadang-kadang kalau yang tenggelamnya itu guru bahasa Inggris, dia akan mengacapkan help me kan begitu. Tergantung kan. Kita yang sedang solat, walaupun solat wajib batalkan. Kalau kita biarkan dia tenggelam tanpa berusaha menolongnya, lalu kita lanjutkan salat dalam kekhusyuan kita, yang dia syariah. Dalam maqasid syariah itu nyawa itu tetap berada di atas ibadah. Makanya solat boleh diulang, boleh diqadha. Nyawa tak bisa diqadha. Aw sada alaihi hayawan, ataupun ada orang minta tolong yang sedang diterkam oleh binatang buas. Itu kita sedang solat mendengarkan itu semua wajib batalkan solat. Aw a'tada alaihi zalim, ataupun ada orang yang sedang dibegal, dirampok. Ini kita sedang solat di sini Pak. Tiba-tiba di luar sana ada orang yang masuk dengan terburu-buru ke dalam pekarangan masjid sambil lagi duduk. Dia tolong. Rupanya ada begal bawa parang ngejar dia 2 orang. Kita jamaah salat subuh, apa yang harus kita lakukan Pak? Wajib batalkan salat. Jadi jangan merasa tak ambil peduli, alah urusan orang mati ke. Jadi itu tak boleh. Wajib batalkan. Itu dosa semua kalau tak pernah berusaha menolong saudaranya. Jadi udah, orang kalau asal kita keluar saja kita gerham semuanya Pak, kita kan orang tak berani lagi. Jadi jangan salah mengambil sikap dalam urusan agama. Ya termasuk mungkin seorang suami mengejar-ngejar istri dengan parang. Kita sedang solat zuhur nih, rupanya ada seorang istri keluar dari rumahnya menuju ke masjid karena dia tahu di masjid yang ada orang. Sambil teriak-teriak, suaminya di belakang. Istri itu sudah berdarah-darah. Suami pegang parang menuju ke masjid. Itu kita sedang solat, dengar teriakan, segera keluar dari masjid untuk menolong orang yang sedang minta tolong. Itu wajib. Jadi kalau disebut wajib, hati-hati kalau tidak membatalkannya karena kita ingin menyelamatkan diri sendiri. Karena itu termasuk perkara besar Pak. Membiarkan mukmin lain terzalimi itu perkara besar. Atau berhubungan dengan ancaman nyawa yang akan rusak. Maksudnya kalau tadi betul-betul nampak kerusakannya, sekarang kita khawatir. Contoh, ada orang buta, khaufun taraddi a'ma, ada orang buta yang jalan di depan kita atau jalan di samping kita. Di depan sana ada sumur, yang kita takut dia itu nak asal lihat sumur sampai akan jatuh ke sumur, maka kita wajib batalkan salat. Atau kita melihat kebakaran atau mendengarkan orang akan kehilangan hartanya, kebakaran besar. Itu sedang solat pun ada yang teriak kebakaran. Nya hana pun tak fikir, tak sambung sembahyang. Solat bisa diulang masih dalam waktunya. Kalaupun keluar dari waktu solat gara-gara nolong orang lain dari kebakarannya, kita bisa qadha salatnya. Tapi yang masalahnya darurat kebakaran itu menyebabkan kita wajib batalkan solat. Jadi sosial itu Pak, itu lebih utama. Karena berhubungan dengan Allah banyak kemaafan. Jadi jamaah kalau lagi ramai di masjid, tiba-tiba di samping masjid ada rumah yang kebakaran, itu segera keluar tolong. Jadi jangan sampai sambung salat sampai rumah itu habis. Begitu sudah Assalamualaikum, rumah pun Assalamualaikum. Jadi jangan sampai begitu kejadiannya. Nah, ini perkara-perkara ini itu termasuk perkara yang wajib batalkan salat. Jadi intinya apapun berhubungan dengan nyawa itu wajib batalkan salat. Termasuk Pak nyawa sendiri, misal sedang solat, tiba-tiba gempa. Ini masjid sudah menggogok.
masjid sudah goyang, itu tak perlu kita menyambung solat. Bapak ingat dulu ada imam waktu gempa di Maluku. Gempa di mana hari itu Pak? Yang di Maluku ya kalau tak salah ya. Yang imam melanjutkan solatnya, dia dalam keadaan goyang kayak gini Pak, lanjutkan. Lalu diundang di TV, ditanya, Masya Allah Pak Imam, kenapa bisa? Dia mengatakan, ya saya serahkan diri kepada Allah. Di dalam hukum syariat, dia ini walaupun dalam keadaan begitu, tapi dia salah mengambil sikap. Kita itu kalau sudah berhadapan dengan nyawa, wajib selamatkan nyawa. Jadi kalau gempa, sedang dalam solat gempa, itu apa yang harus kita lakukan Pak? Mana ada lain peluang ya, wajib lari Pak. Jadi jangan tunggu imam lari terus. Kalau perlu imamnya dulu yang lari. Kalau imam kan mudah lari dan pintu samping Pak, bertuh juga dia luar ya, makmum lari, nanti habis gempa ulang salat. Jadi jangan sampai mati ditimbun dengan gempa dengan alasan kita tawakal. Itu tawakal yang bangai. Itu salah mengambil sikap kalau sudah begitu. Ini hubungannya dengan nyawa. Nah ini wajib. Kemudian nanti ada perkara-perkara yang menyebabkan boleh batalkan salat. Bukan wajib, artinya boleh. Kapan Pak? Kalau berhubungan tidak sampai pada keadaan darurat, tetapi cukup membahayakan. Contoh, ada barang yang mau dicuri, itu kita boleh batalkan salat. Walaupun barang yang dicuri itu li ghairihi, punya orang lain. Contoh Pak, kita sedang salat, tiba-tiba kita melihat ada pergerakan seorang pencuri mau mengambil dompet jamaah orang yang sedang berada di samping kita. Itu kita yang kebetulan terlambat untuk turun, itu segera bertindak, batalkan salat untuk menangkap pencuri itu. Jadi jangan sampai begini, alah punya orang pun. Nah, itu salah. Jadi boleh membatalkan salat. Kita sedang salat, mendengarkan di bawah ada orang yang mirip-mirip, mendengarkan suara-suara seperti mau dicuri motor. Yang pebatu je semayang napu. Ya. Itu untuk menyelamatkan harta dibolehkan. Lalu kemudian khauful mar'ah ala waladiha. Contoh lain boleh batalkan salat kalau seorang perempuan tiba-tiba kehilangan anaknya. Tadi waktu salat anaknya dibawa. Ya, jadi anaknya masih putar-putar sekitaran perempuan tu. Contohnya. Lalu kemudian begitu dilihat rakaat kedua sudah tak ada lagi Pak. Anak tak ada lagi. Sedangkan jemaah ramai sekali kan. Dia takut ke mana pula anaknya ni. Di situ boleh dia batalkan solat. Khusyuk pun dah ada misal lagi. Itu kayak kita misal sering bawa anak Pak ke masjid. Kita kadang-kadang kehilangan anak tu. Dan kita khawatir ni apakah nanti dia tak tahu lagi, apalagi kalau sempat solat masjid-masjid besar. Itu boleh. Cari dulu anak. Kalau masih ada waktu nanti ulang lagi solatnya, mengikuti imam tersebut dalam keadaan masbuk. Cari anak, jadi cari sana cari sini, tak ketemu juga. Ternyata di dalam kain sarung. Itu kan berarti anaknya nyangkut. Nah, jadi hal-hal begini ternyata boleh batalkan solat. Termasuk khaufu fauranil qadar. Kalau takut terjadinya ledakan di dapur atau ihtiraq at-ta'am, terbakarnya makanan. Kita tadi sudah goreng ikan atau goreng ayam, lalu salat sambil nunggu gorengan, kita salat, kita fikir nanti amanlah. Rupanya kita lupa sampai sudah tercium bau hangus. Para ulama mengatakan dibolehkan demi tidak membazirnya makanan, batalkan salat lalu kemudian nanti ulang salatnya. Kemudian termasuk kalau seandainya hilangnya binatang ternak, waddabah idza syaridat, binatang ternak. Misal kita pelihara sapi Pak. Kemudian sapi kita itu satu-satunya harta kita. Tiba-tiba pas kita salat maghrib, isteri teriak, "Bang, lemur kai pelung." Bang, lemur kai pelung," kata si isteri. "Bang, sapi lari." Ini dalam kondisi salat maghrib dibolehkan batalkan salat kalau itu satu-satunya harta kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Batalkan, kejar sapi. Nanti solat bisa diulang kalau cepat dapat. Keluar dari waktu solat, qadha. Dibolehkan karena itu harta yang memang satu-satunya harta kita. Kecuali kita banyak sapinya, yalah hilang satu hilanglah, itu terserah kita. Tapi boleh keadaan seperti itu. Tapi kebiasaannya yang banyak hari ini kejadian yang pelihara sapi tak solat. Orang lain solat maghrib semuanya, dia bersama sapinya Pak.
baru pulang, ada yang masih di tempat rumput, ada yang semayang. Jadi kalau sapinya lari, dikejar, kata sapi mengejar sapi. Jadi lemah lemah. Ini boleh batalkan salat. Kemudian mudafa'atul akhbasain, kalau sakit perut atau sakit kencing yang sudah sesak. Jadi kalau sudah sesak sekali sakit perut, itu batalkan. Jangan ditahan-tahan sampai goyang. Kibat tarik-tarik water dah. Tarik-tarik mana. Apa semayang. Salat itu khusyuk. Tak dapat khusyuk, batalkan. Kalau sudah sakit itu batalkan. Jadi jangan mikir begini, alah, satu rakaat lagi kita tahanlah biar nanti enak kita Oh salah, tak ada pahalanya. Salat yang harus kita utamakan. Jadi kayak mana? Buang dulu hajat. Maka saya sering mengatakan apa? Lebih bagus di WC memikirkan salat daripada di dalam salat memikirkan WC. Ini makanya jangan tahan-tahan kalau sudah sakit perut, sakit kencing, jangan tebik laju. Terakhir, dibolehkan membatalkan salat tapi hanya pada salat sunnah. Apa dia? Ketika orang tua mengetuk pintu rumah dan kita sedang salat sunnah. Itu khusus salat sunnah yang boleh batalkan. Karena ini pernah kejadian pada Jurais dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Dulu Jurais waktu mamaknya datang, dia sedang salat sunnah, dia bingung buka pintu untuk mamaknya atau sambung salat sunnah. Akhirnya dia ambil keputusan, dia sambung. Lalu mamaknya marah-marah, akhirnya mengatakan, ya Allah, berikanlah ujian untuk Jurais, dia tak bukakan pintu untukku. Betul-betul Jurais terkena fitnah. Makanya kalau bertemu dengan keadaan orang tua datang ke rumah, kita sedang salat sunnah, boleh batalkan salat sunnah, bukakan pintu untuk orang tua, karena itu lebih utama daripada salat sunnah kita.